menurut Alkitab adalah kesatuan yang utuh. Menurut John Stott dalam bukunya Isu-isu Global, buku ini, edisi revisi, bahwa teologi Kristen Ortodoks mengakui 3 tujuan utama Allah bagi pernikahan, yaitu 1. Pria dan wanita diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, Kejadian 1 ayat 24. Dengan demikian, kelahiran anak-anak biasanya berada dalam daftar teratas bersama dengan mengasuh mereka dalam kasih sayang dan disiplin keluarga. 2. Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Dengan demikian, Allah menghendaki pernikahan untuk hubungan timbal balik saling menolong dan saling menghibur yang pada dasarnya terjadi antara suami istri baik di kala suka maupun duka. Dan yang ketiga, pernikahan bertujuan untuk menjadi komitmen, saling mencintai dan mengasihi, yang saling memberi diri satu sama lain, yang menemukan ungkapan naturalnya dalam kesatuan seksual atau menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Saya setuju terhadap ketiga tujuan tersebut di atas seperti yang dikatakan oleh John Stott dalam bukunya Isu-isu Global tersebut. Tetapi tidak dalam urut-urutan prioritasnya, yang nanti saya akan jelaskan. Saya berpendapat bahwa urut-urutan prioritas dari tujuan pernikahan itu adalah 1. Allah merancang pernikahan pertama-tama karena itu merupakan kebutuhan manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Yang kedua, kemudian pernikahan itu menjadi sebuah komitmen untuk saling melengkapi dan saling memberi. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Dan yang ketiga, setelah diberkati, maka pernikahan itu merupakan cara yang dipakai Allah bagi manusia untuk mendapatkan keturunan. Kejadian 1 ayat yang ke-8. Nah, namun saya juga menambahkan 2 tujuan lainnya dari pernikahan seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Salah satu buku tentang pernikahan Kristen yang pernah saya baca lebih dari 15 tahun yang lalu adalah buku yang ditulis oleh Wayne Max, seorang doktor teologi lulusan dari Westminster Theological Seminary. Buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Bagaimana Mengembangkan Kesatuan yang Kukuh dalam Hubungan Pernikahan tersebut, meskipun tidak secara khusus membahas tujuan pernikahan Kristen, tetapi telah sangat membantu memberikan dasar pemahaman kepada saya tentang tujuan pernikahan Kristen. Akhirnya setelah beberapa tahun melakukan penelitian Alkitab dan banyak membaca buku-buku tentang pernikahan Kristen, ini beberapa contoh dari buku-buku tentang pernikahan Kristen yang saya koleksi di perpustakaan saya dan ada lagi beberapa di belakang. Saya menarik kesimpulan tentang tujuan pernikahan Kristen seperti yang dirancang Allah dalam Alkitab. Seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Ada banyak bagian-bagian Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang membicarakan tentang pernikahan. Tetapi sepanjang yang saya dapat ketahui, hanya ada satu pernyataan Alkitab tentang perkawinan, yang mana pernyataan tersebut tertulis 4 kali di tempat yang berbeda. Pernyataan itu terdapat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24, Matius 19 ayat yang ke-5, Markus 10 ayat 7-8, dan Efesus 5 ayat 31, yang berbunyi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi, Tuhan membuat pernyataan yang sama mengenai pernikahan sebanyak 4 kali. Satu pernyataan itu disebutkan 1 kali dalam Perjanjian Lama dan 3 kali di dalam Perjanjian Baru. 2, pernyataan tersebut dibuat sekali sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa dan 3 kali setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan yang ketiga, pernyataan tersebut 1 kali dinarasikan oleh penulis kitab Kejadian, 2 kali disebutkan oleh penulis kitab Injil sebagai ucapan Yesus sendiri sebelum karya pendamaian di kayu salib, dan 1 kali diucapkan oleh Rasul Paulus setelah peristiwa pendamaian Kristus di kayu salib. 1 kali saja suatu pernyataan tertentu disebutkan dengan jelas, dengan gamblang dalam Alkitab, maka tentu itu merupakan hal yang dianggap penting. Apalagi jika pernyataan itu disebutkan lebih dari 1 kali. Faktanya, pernyataan penting tentang pernikahan itu telah disebutkan dalam Alkitab sebanyak 4 kali. Bahkan 2 penulis Injil menarasikan pernyataan tersebut keluar dari mulut Yesus Kristus sendiri. Karena itu saya yakin bahwa pernyataan tersebut menjelaskan kepada kita tentang tujuan pernikahan
manusia baik sebelum kejatuhan, setelah kejatuhan, dan setelah karya pendamaian Yesus Kristus di kayu salib. Nah, pernyataan tersebut menjelaskan tujuan dan rencana Allah sepanjang masa tentang pernikahan, dan tujuan tersebut tidak pernah berubah. Tujuan yang dinyatakan Allah untuk pernikahan itu ialah kesatuan yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kesatuan melalui pernikahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. 2. Bersatu dengan seorang istri. 3. Suami istri menjadi satu daging. 4. Dipersatukan Allah di dalam pernikahan. Nah, kata bersatu dalam kalimat sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dalam Matius 19 ayat yang kelima adalah kata Yunani koletesetai. Kata koletesetai ini dipakai dalam Septuaginta, perjanjian lama dalam bahasa Yunani, di Kejadian 2 ayat 24 untuk menerjemahkan kata Ibrani dabat, yang artinya mengikat, lem, melekat, menempel, bergabung, berdekatan dengan atau mengikat bersama. Kata kotelesetai di Kejadian 2 ayat 24 ini juga digunakan di Efesus 5 ayat 31, di mana kata ini dikutip dengan disertai awalan pros sehingga menjadi proskoletesetai, yang secara harafiah berarti dipersatukan dengan atau dipersatukan kepada, mengandung makna direkatkan atau diperkokoh bersama, ditatah bersama, atau dilas bersama, yang mengindikasikan tingkat kekuatan paling tinggi dalam sebuah kedekatan dan pelekatan. Sedangkan kata dipersatukan dalam kalimat apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia dalam Matius 19 ayat 6 adalah kata Yunani suseuknumi, yang secara harafiah bersama-sama disatukan dalam satu kuk, atau sepenuhnya berarti bersama dalam kuk yang sama yang telah diciptakan bagi mereka. Kita tahu bahwa sebuah kuk memampukan 2 ekor lembu menarik beban bersama. Masing-masing saling berbagi tugas sehingga konsekuensinya adalah meringankan tugas dan keduanya bersama-sama dapat menyelesaikan tugas lebih banyak dari apa yang dapat dicapai kalau mereka hanya sendirian mengerjakannya. Jadi dalam nas ini Yesus menggambarkan pernikahan sebagai sebuah kuk yang Allah buat, di mana seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat memikulnya sehingga mereka bersama-sama dapat meringankan pekerjaan-pekerjaan dan beban-beban kehidupan dan mencapai hal-hal bersama yang tidak dapat dicapai kalau mereka hanya sendirian saja. Kata dipersatukan dalam kalimat apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia tersebut sekali lagi berasal dari kata Yunani suseuknumi yang berarti menyatukan. Jadi tujuan pernikahan seperti yang dirancang oleh Allah bagi seorang pria dan seorang wanita adalah kesatuan yang utuh atau terintegrasi. Tentu saja makna kesatuan yang dimaksud tersebut tidak dapat ditangkap dalam 1 atau 2 kalimat atau pernyataan. Namun makna dasar dari kesatuan tersebut dapat dan harus dipusatkan pada beberapa gagasan yang sangat mendasar. Yaitu 1. Kesatuan dengan menjalin persahabatan. 2. Kesatuan untuk saling mengisi dan melengkapi. 3. Kesatuan untuk menikmati kesenangan. Dan 4. Kesatuan untuk mendapatkan keturunan. Dan yang kelima, kesatuan dalam menampilkan citra Allah. Nah, kesatuan yang utuh dalam pernyataan yang pertama dalam gagasan tersebut bersifat relasional. Tujuan yang kedua bersifat komplementarian. Tujuan yang ketiga bersifat rekreasi. Tujuan yang keempat bersifat prokreasi. Dan tujuan yang kelima menunjukkan pada reflektif ilahi. Kelima gagasan dasar dari kesatuan yang utuh tersebut merupakan pilar-pilar yang kokoh bagi pernikahan Kristen. Karena itu, 5 tujuan tersebut saya sebut sebagai 5 pilar dari kesatuan atau integrasi pernikahan Kristen. Demikian yang bisa saya bagikan. Sampai ketemu di video YouTube berikutnya tentang pernikahan dan rumah tangga Kristen. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Aku
yang